Mari pengerja GBI House of Praise dan GBI Widuri beserta jemaat Tuhan, kita memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Shalom semuanya, selamat hari Minggu dan selamat datang di ibadah online bersama GBI House of Praise dan GBI Widuri. Sebentar kita akan memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh hambanya Ibu Pendeta Judith Halim. Selamat beribadah semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, salam jemaat Tuhan, GBI House of Praise dan GBI Jemaat Widuri, apa kabar semuanya? Saya percaya pasti luar biasa dan dahsyat karena Tuhan menyertai kita. Katakan amin, katakan haleluya. Mari saudara, saya mau mengajak kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata setiap ibadah kita tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Waktu kita datang memuji, waktu kita datang menyembah, Dia bertahta bersemayam di atas puji-pujian kita. Dan Dia pasti memberkati kita. Sekali lagi katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita puji Tuhan dengan sukacita karena Dia sudah memberikan sukacita dan kemenangan bagi kita. Amin. Haleluya.
percaya katakan amin. Boleh bertepuk tangan bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang memberikan kemenangan dan memberikan sukacita bagi kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Katakan, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Kami datang kepada Engkau hari ini Tuhan, karena kami tahu Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami, menjaga, melindungi kami, bahkan memberkati kami di setiap musim yang kami lewati Tuhan. Dan bahkan Engkau menolong kami. Ini yang kami percaya di dalam Engkau. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari yang percaya katakan, musim akan selalu
dan peliharaku seumur hidupku. Kami percaya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara sekali lagi katakan, akan selalu bergantung. Kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, kami yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Angkat tanganmu, katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mari katakan lebih lagi, Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami percaya Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku
mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sembah Dia. Mari terus sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ora apapun keadaanmu, sembah Tuhan. Apapun yang kau alami, apapun yang sedang kau hadapi, sembah Dia. Uriata syatak rabara
Dia pasti turun tangan, Dia pasti datang untuk menolongmu. Kami tahu saat kami menyembah, saat kami meninggikan Engkau Tuhan, Engkau turun dari tahta-Mu, Engkau menjumpai kami setiap kami pribadi lepas pribadi. Karena kami tahu hadirat-Mu tidak dapat dibatasi oleh apapun, situasi kondisi apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini. COVID-19, krisis ekonomi tidak dapat memisahkan kami dari kasih-Mu ya Tuhan. Sakit penyakit, pergumulan, masalah keuangan tidak dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Bahkan iblis, bahkan dosa sekalipun tidak dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Karena Engkau mengasihi kami, Engkau menerima kami apa adanya. Kasih-Mu sempurna dan tidak bersyarat atas kami. Karena itu kami percaya Engkau sanggup melawat kami dimanapun kami saat ini berada. Umat-Mu, gereja-Mu, Jemaat GBI House of Praise dan Jemaat GBI Widuri, Engkau sanggup melawat, memulihkan, menjamah kami ya Tuhan. Ini yang kami percaya. Engkau turun tangan menolong kami, Engkau turun tangan memberkati kami. Mari Bapak Ibu Saudara, Engkau yang ada di rumah dimanapun Engkau saat ini berada, mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sekali lagi sembah Dia. Engkau yang sudah dibaptis Roh Kudus, mari berbahasa roh, berdoa dalam bahasa roh. Bangun manusia rohmu, bangun imanmu. Engkau yang mau bermasmur bagi Tuhan, bebaskan tubuhmu, bebaskan jiwamu, bebaskan rohmu menyembah Tuhan. Yang lemah berkata kuat, yang miskin diperkaya, yang berbeban berat, bebanmu diangkat oleh Tuhan dan diberikan kelegaan, diberikan kekuatan, diberikan pengharapan dan diberikan kemenangan. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin.
tanganmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan, oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan pada Tuhan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Kau yang mengenyangkan kami dan pelihara kami, Tuhan. Selalu beri yang terbaik, selalu beri yang terbaik bagi kami. Oh, ini yang kami percaya, Kau mengenyangkan kami dengan kebaikan-Mu, dengan kasih-Mu. Ini yang kami percaya di dalam Engkau, Tuhan. Kau selalu mengenyangkan kami dengan segala kebaikan-Mu, dengan kasih setia-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Karena itu kami ada, kami boleh berdiri sampai hari ini. Kami boleh hidup sampai hari ini. Itu semua karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kau mengasihi jemaat-Mu, jemaat GB House of Praise dan jemaat GB Widuri. Kami percaya
Musim-musim kesulitan akan segera berlalu. Musim-musim krisis akan segera berlalu. Kami akan memasuki satu musim yang baru, yaitu yang penuh dengan berkat dan kelimpahan daripada Tuhan. Bukan berkat secara jasmani, tapi berkat secara rohani. Itulah yang lebih penting bagi setiap kami. Karena kami tahu yang jasmani akan mengikuti yang rohani ya Tuhan. Itu terjadi dalam kehidupan jemaat-Mu, Jemaat GBI House of Praise dan Jemaat GBI Widuri. Dimanapun kami saat ini berada, Engkau sanggup memberkati kami. Membawa kami lebih lagi semakin mengasihi Engkau, semakin mencintai Engkau. Sehingga Tuhan di akhir zaman ini hidup kami gak pernah sia-sia. Hidup kami memuliakan nama Tuhan. Berkati umat-Mu. Berkati apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan. Mereka yang bahkan sampai saat ini Tuhan masih dalam kondisi goncangan krisis yang mereka hadapi dalam usaha bisnis mereka. Kami percaya musimnya akan lewat dan musim yang baru sudah datang. Musim yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan atas setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati gereja-Mu, berkati gembala kami Pak Suhana, yang juga sebentar akan menyampaikan isi hati-Mu. Urapi dengan pengurapan yang baru, double portion Kau berikan. Bawa dalam dimensi yang baru Tuhan. Bahkan saat kami perjamuan kudus, kemuliaan-Mu turun atas kami di rumah-rumah dimanapun kami berada Tuhan. Melawat kami, memulihkan kami, memberikan kekuatan baru dan kemenangan bagi kami. Urapi hamba-Mu, berkati, sertai, jagai, lindungi. Berkati juga istrinya, Ci Elis, berkati kedua anak mereka. Bahkan wakil gembala kami Pak Heri dengan keluarga yang ada. Semua para pengerja Jemaat GBI House of Praise dan Jemaat GBI Widuri, kami semua aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus, umat Tuhan yang percaya dan siap diberkati dengan firman Tuhan, nanti sama-sama katakan, amin. Ayo sama-sama kami berdoa sebelum mulai. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu bersama kami. Satu-satunya yang kami inginkan hari ini, biar Engkau sendiri yang mengajarkan umat-Mu. Biar Engkau sendiri yang menyegarkan setiap kami, memulihkan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang begitu luar biasa dan dahsyat, sama-sama yang percaya kami katakan, amin. Shalom semuanya, nama saya Pastor Judith Halim. Greetings from Singapore to all my friends in Indonesia. Hari ini tema saya adalah barang siapa yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Setiap orang mempunyai bahasa kasih yang berbeda. Bahasa kasih masing-masing terhadap anak-anak kita berbeda. Bahasa kasih masing-masing terhadap suami atau orang tua ataupun saudara dan teman-teman juga berbeda. Ada yang bahasa kasihnya adalah memasak masakan yang sangat enak. Ada yang bahasa kasihnya memberi hadiah. Ada yang bahasa kasih orang tua terhadap anaknya adalah memberi pendidikan terbaik dan yang lain sebagainya. Tetapi hari ini khususnya saya mau membahas tentang bahasa kasih kita terhadap Tuhan Allah Bapa kita. Ayo sama-sama kita lihat di Yohanes pasal 14 ayat 15. Yohanes pasal 14 ayat 15, firman Tuhan berkata, "Jikalau engkau sungguh-sungguh mengasihi aku, engkau akan menjaga dan mentaati seluruh perintahku." Saudara, ini adalah bahasa kasih yang sesuai dengan apa yang Allah Bapa kita kehendaki. Nah, siapakah di antara kita yang berkata, "Aku sungguh-sungguh mengasihi Yesus"? Dan siapkah kasih saudara dan saya diuji? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan? Saudara, ada daftar-daftar di dalam Alkitab yang bisa mengukur seberapa kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yaitu, apakah sudah terbukti kasih kita terhadap Tuhan? Saudara, nah, di dalam daftar firman itu
bisa mengukur seberapa sungguh-sungguh kita mengasihi Yesus. Dan orang-orang yang mengaku mengasihi Yesus akan berjuang untuk tidak muncul di dalam daftar-daftar ini. Siapkah kasih saudara diuji? Ayo sama-sama kita lihat di Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging itu jelas dan nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, artinya gampang emosi, sedikit-sedikit marah, egois, percideraan, roh pemecah, ajaran sesat, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepadamu, sama seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Satu daftar lagi yang mau saya bagikan di 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak benar dan melakukan pelanggaran tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah? Janganlah engkau tertipu atau sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburik, penipu, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penodong tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Saudara, jangan marah sama aku ya. Aku cuma sekedar membaca firman Tuhan. Sebab ini bukan peraturanku, tetapi perintah Tuhan kepada anak-anak kesayangannya. Artinya putri tercinta Yesus. Sebab Tuhan mau setiap kita masuk di dalam kerajaannya. Amin. Nah, daftar ini cukup panjang. Dan kita tidak punya waktu banyak untuk membahas semuanya. Tapi saya cuma mau mengutip beberapa bagian. Kecemaran. Apa sih kecemaran? Kecemaran itu ada hubungannya dengan masturbasi. Oke. Berikutnya, menyembah berhala. Mungkin saudara berkata seperti ini. Halo pastor, aku ini kan udah Kristen ya. Kalau aku ini udah Kristen artinya aku tidak menyembah berhala. Saudara, 1 Samuel pasal 15 ayat 23 firman Tuhan berkata, pemberontak adalah sama dengan dosa sihir. Kedegilan adalah sama dengan penyembah berhala. Artinya tidak taat kepada firman Tuhan sama dengan pemberontak, yaitu sama dengan penyembah berhala. Berikutnya, perselisihan, perseteruan, iri hati, amarah, gampang emosian, dikit-dikit emosi, dikit-dikit berantem terus, dikit-dikit tersinggung, diajak ngomong tersinggung, nggak diajak ngomong juga tersinggung. Aduh, gimana nih? Tapi saya percaya nggak ada yang di sini kan, saudara. Firman Tuhan berkata, orang yang melakukan hal-hal yang demikian yang ada di daftar yang tadi, firman Tuhan berkata, engkau tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara dengar baik-baik, mau itu kita suka atau tidak suka, mau itu kita setuju atau tidak setuju, mau itu kita percaya atau tidak, ya inilah aturan Tuhan. Dan setiap anak-anak Tuhan yang mau masuk ke kerajaan Tuhan harus mengikuti perintah Tuhan. Dan di kitab Galatia dan 1 Korintus yang tadi saya bagikan, itu ada di perjanjian baru. Mungkin ada yang udah mulai pusing ya saudara ya, jangan pusing dulu. Kabar baik adalah begini saudara, jikalau Tuhan memberi aturan, pasti Tuhan juga sudah memberi cara untuk
menjalankan peraturannya. Sebab Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian tanpa dukungan. Sebentar lagi saya akan memberikan kunci kemenangan kepada saudara. Slide berikutnya, anak-anak Tuhan, inilah bahasa kasih dari Allah Bapa kita terhadap putri-putri kesayangannya. 1 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai 17. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya masing-masing, maka hendaklah kamu hidup takut akan Dia selama kamu menumpang di dunia ini seberapa lama pun itu. Masalahnya di mana saudara? Anak-anak sekarang gak takut sama orang tua. Sebaliknya, kebanyakan orang tua yang takut sama anak-anak mereka. Aduh, saya juga bingung. Oleh karena konsep pemikiran seperti itu, banyak anak-anak Tuhan yang menganggap Tuhan itu sama dengan mereka, yaitu takut sama mereka. Kenapa saya berkata seperti ini? Sedikit-sedikit ngancem Tuhan. Kena penyakit ngambek sama Tuhan. Kena ekonomi krisis, kena masalah, marah. Kenapa aku harus ikut Tuhan kalau aku ekonominya nggak naik terus? Betapa sesatnya kita. Hidup kudus, nggak usahlah susah amat. Apapun yang aku lakukan, Tuhan tetap akan mengasihi aku. Tuhan suruh kita hidup kudus, kitanya itu jawabnya nggak perlu susah amat. Nggak tahu siapanya yang Tuhan ya saudara. Kita yang bikin peraturan. Kita ibaratnya yang jadi Tuhan. Sebagai pengikut Yesus Kristus seharusnya kita hidup berkemenangan. Tetapi kenapa sih kok banyak Kristen ya no breakthrough? Banyak Kristen galau terus, khawatir terus, ketakutan, dan berantem. Firman Tuhan berkata, kita itu ibaratnya seperti Raja Wali. Raja Wali yang terbang di tempat tinggi. Masalahnya di mana saudara? Masalahnya kita tidak taat kepada Tuhan. Ini membuat Kristen ya mukanya doang kelihatan seperti Raja Wali. Tetapi sewaktu kita membentangkan sayap kita mau terbang di tempat tinggi, taunya sayapnya kependekan, gak bisa terbang karena sayap ayam brand Kristen. Karena gak bisa terbang, ya jalan ke sana, jalan ke sini, matuk sana, matuk sini, tidak pernah hidup berkemenangan. Tetapi puji Tuhan, nggak ada yang di sini begini kan? Di sini semua umat yang lebih dari pemenang. Amin. Di sini semua Raja Wali. Amin. Saudara, saya mau membagikan kunci kemerdekaan, kunci kemenangan. Saudara rindu untuk hidup intim bersama Tuhan? Ikutin saya saudara, ini sangat penting. Yohanes pasal 14 ayat 23, firman Tuhan berkata seperti ini. Jawab Yesus, jika seorang sungguh-sungguh mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan perintahku. Dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan berdiam dan tinggal bersama-sama dengan dia. Apa sih intim bersama Tuhan Yesus? Saudara, intim bersama Tuhan Yesus bukan seperti ini. Bukan kita pergi ke seminar, di situ nanti kita diajarkan intim bersama Tuhan itu harus
Artinya seperti harus getar-getar, guling, ketawa, ya. Bahkan ada yang keluarin itu suara raungan binatang, ya. Tetapi begitu kita keluar dari seminar itu, karakter kita tidak pernah berubah. Artinya, kalau kita itu selingkuh, kita masih selingkuh. Kalau kita itu merokok, kita masih merokok. Kalau kita itu menipu, kita masih terus menipu. Saudara, Roh Tuhan adalah Roh Kudus. Jikalau kita dijamah oleh Roh Kudus, jikalau ada terjadi suatu manifestasi oleh karena hadirat Roh Kudus, pasti hidup kita akan menjadi lebih kudus. Contoh, jikalau dulu emosian terus, sekarang akan berkurang. Jikalau dulu punya suami tetapi masih tetap punya pacar di luar, kita akan putuskan pacar itu dan hidup benar. Jikalau kita dijamah Roh Kudus, artinya jikalau dulu itu kesukaannya masturbasi terus, ya tidak lagi masturbasi. Jikalau dulu itu kerjaannya kita memfitnah orang lain, menjelek-jelekin orang lain, dan kasar terhadap karyawan kita, ya artinya kita tidak lagi melakukan hal-hal yang demikian. Tetapi jikalau kita ke seminar, contoh, atau ke KKR, kita getar, kita guling, bahkan teriak, bahkan loncat. Pada saat kita keluar dari sana, karakter kita tidak pernah berubah, tetap sama. Yang berzina masih tetap berzina, yang LGBT masih tetap LGBT. Saudara, yang serakah masih tetap serakah. Saudara, dengar baik-baik. Bukan Roh Kudus yang sedang menjamamu. Itu adalah Kundalini Spirit yang sudah masuk ke gereja-gereja zaman now, dan seperti serigala berbulu domba, memakai kedok seperti Roh Kudus dan menipu anak-anak Tuhan. Berhati-hatilah. Saudara mau hidup intim bersama Tuhan? Ini yang diajarkan langsung dari Yesus. Yohanes pasal 14 ayat 23. Jawab Yesus, "Jika seorang sungguh-sungguh mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan perintah-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan berdiam dan tinggal bersama-sama dengan dia." Saudara, tidak ada jalan singkat dalam Tuhan. Tidak ada jalan lebar, jalan sempit yang menuju ke kerajaan surga. Banyak sekali orang bertanya kepadaku, ini ya, aku mau hidup benar nih, tapi susah banget. Ini kedaginganku ini sulit sekali. Saudara, dengar baik-baik. Tuhan tidak pernah memberikan perintah tanpa memberikan cara untuk kita menang. Ayat berikutnya saya akan sharing tentang kunci kemerdekaan. Saudara dengar baik-baik, oke? Yohanes pasal 6 ayat 44. Yohanes pasal 6 ayat 44. Tidaklah seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik atau diinsyafkan oleh Bapa yang mengutus aku, dan dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Oke, dengar baik-baik saudara. Ini firman Tuhan ya. Nanti saya akan balik ke sini ya, tetapi kita berhenti dulu di sini. Kita maju terus ke ayat berikutnya.
Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13. Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Setiap orang yang mencari mendapat. Setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Saudara, masalah terbesar di mana? Masalah terbesar sewaktu kita belajar firman Tuhan, kita main cut firman Tuhan. Kebanyakan kita main cutnya di sini. Oke, jadi artinya apa? Artinya orang menerjemahkan firman Tuhan dengan berkata seperti ini. Pokoknya mau minta apa? Minta saja, pasti diberikan. Pokoknya mau apa? Ketok saja, pasti pintu akan dibukakan kepadamu. Pokoknya cari terus, pasti engkau akan mendapatkannya. Nah, di sini dikatakan, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan, atau jika ia minta telur akan memberi kepadanya kalajengking. Nah, sewaktu kita membaca firman Tuhan, kita cut lagi di sini dan kita mengambil suatu pengertian, oh, ikan, daging, telur, dan sebagainya itu ada hubungannya dengan materi, ada hubungannya dengan makanan. Jadi kerjaannya apa? Minta terus. Saudara, kebenaran firman Tuhan, saudara lupa ada ayat 13 setelah ayat 12. Ayo kita lihat ayat 13, apa yang harus kita minta seharusnya biar hidup kita akan berkemenangan. Oke, ayat 13 firman Tuhan berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberi Roh Kudus kepada mereka yang meminta dan terus meminta kepadanya. Saudara, artinya apa? Artinya apa yang harus kita minta itu Roh Kudus. Yang harus kita minta itu biar kita bisa hidup menang atas kedagingan kita adalah Roh Kudus. Kita tidak perlu minta makanan, kita tidak perlu minta minuman, kita bahkan tidak perlu meminta semua penyediaan. Tetapi yang akan membuat kita menang selagi kita masih ada di dunia ini yang penuh dengan tantangan dan godaan adalah kuasa Roh Kudus. Saudara, sadarilah Roh Kudus akan menolongmu untuk hidup kudus. Makanya namanya Roh Kudus, bukan roh suka-sukamu, roh suka-sukaku. Satu-satunya yang kita diizinkan untuk meminta daripada Tuhan. Tuhan berkata seperti ini, aku rindu memberikan kepadamu yang terbaik daripadaku. Roh Kudus yang akan membebaskanmu, yang akan membuat engkau menang, yang akan menolongmu, yang akan membuat engkau nyaman, yang akan memberi engkau ketenangan. Roh Kudus Tuhan, satu-satunya yang Tuhan inginkan untuk memberikan kepada anak-anaknya. Ayo kita lihat lagi di Matius pasal 6 ayat 31 sampai 33. Sebab itu Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir atau gelisah dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi yang terpenting adalah berjuanglah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
Apa sih artinya kerajaan Allah dan kebenarannya? Artinya melakukan hal yang benar sesuai dengan Tuhan di dalam tingkah laku dan karaktermu. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lihat saudara, lihat firman ini. Dan saudara kalau digabungkan dengan tadi yang di Lukas, apa sebetulnya yang harus kita lakukan? Tidak perlu lagi kita meminta yang lain. Satu-satunya yang perlu kita minta adalah Tuhan berikan kepada aku kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kuasa Roh Kudus-Mu memampukan aku, menginsyafkan aku, sehingga apapun yang aku lakukan adalah hal-hal yang benar, hal-hal yang sesuai dengan Tuhan, biar tingkah laku dan karakterku lebih menyerupai Allah Bapakku. Sebab itulah buktinya aku mengasihi Allah Bapakku. Dan firman Tuhan berjanji, saudara, dijanjikan, maka semua yang engkau perlukan akan ditambahkan kepadamu. Berhati-hatilah, kemurtatan terbesar yang telah dinubuatkan yang akan bangkit di tengah-tengah gereja, bukan di luar gereja, sesuai dengan nubuat firman Tuhan. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak kepada orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Mereka tidak akan memperdulikan hidup kudus. Di versi Alkitab, terjemahannya tidak memperdulikan agama. Tetapi versi asli yang saya terjemahkan tidak memperdulikan hidup kudus. Oke? Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, artinya kelihatan seperti benar, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri dan menolak apa yang mereka mengaku percaya. Jauhilah mereka itu. Pertanyaan saya adalah, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Yesus? Firman Tuhan berkata, jikalau engkau sungguh-sungguh mengasihi aku, maka engkau akan menjaga dan mentaati seluruh perintahku. Saya percaya Tuhan ingin setiap anak-anaknya hidup bebas dan merdeka dan menjadi umat yang lebih dari pemenang. Jikalau saudara berkata, Tuhan, tahun 2021 ini aku sungguh-sungguh mau mengasihimu. Aku tidak lagi mau mengasihimu dengan caraku sendiri, tetapi aku mau belajar mengasihimu sesuai dengan firman-Mu dan caramu. Jikalau ini adalah doamu, cukup saudara letakkan tanganmu di dadamu. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan,
Engkau lihat semua tangan-tangan anakmu yang diletakkan di dada kami sebagai tanda Tuhan. Ampunin kesalahan kami. Kami mau sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Penuhi setiap anak-anak-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memampukan setiap kami untuk hidup menang. Untuk hidup taat kepadamu. Untuk hidup menjadi garam dan terang bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan, sembuhkan yang sakit, pulihkan anak-anak-Mu, dan urapin setiap anak-anak-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang begitu luar biasa dan dahsyat, sama-sama yang menerima dengan iman kami katakan, amin. Thank you very much. God bless you. Sampai ketemu lagi. Bye. Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya kita semua luar biasa. Voice of Pentecost kali ini kita membahas mengenai Mamon. Pernahkah saudara melihat ada orang yang begitu kaya tetapi tidak bisa menikmati kekayaannya? Salomo memperhatikan hal yang sama dalam Pengkhotbah 5 ayat 12-13. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Saudara, Yesus sangat memperhatikan bagaimana seseorang melihat harta materi dan mengelola keuangannya. 16 dari 38 perumpamaan yang Yesus berikan berbicara mengenai mengelola harta benda dan keuangan. Nah, kita mau melihat salah satu percakapan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya mengenai integritas di dalam mengelola harta benda. Dalam Matius 19 ayat 16-26, tercatat tentang seorang muda yang kaya raya dan bertanya kepada Yesus cara untuk memiliki hidup yang kekal. Saya yakin saudara pernah dengar cerita ini. Dari percakapan Yesus dan anak muda ini ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus. Pemuda ini datang dan bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hari ini kita percaya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat membayar jalan menuju ke surga selain percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan dan itu diterima karena kasih karunia melalui iman. Kenapa Yesus tidak berkata seperti itu kepada anak muda ini? Karena pada saat itu pengetahuan dan pemahaman orang-orang mengenai keselamatan belum dibukakan. Yesus belum mati di atas kayu salib. Dalam kasus ini, Yesus mengubah fokus anak muda ini dari melakukan apa yang baik kepada siapa yang baik. Bapa itu sendiri. Karena keselamatan ada dalam pribadi, bukan dalam perbuatan. Yesus meminta dia untuk menaati segala perintah dari Allah yang baik itu. Kenapa? Karena kepercayaan yang sejati akan melahirkan gaya hidup yang menaati firman-firmannya. Hari ini, setiap kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau atau tidak mau menaati firman-Nya. Dalam hal integritas, meskipun tidak ada orang yang melihat, apakah kita tetap menaati firman? Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang kedua, jangan sampai mamon menjadi Allah kita. Pemuda yang kaya ini dengan yakin berkata bahwa ia telah menaati seluruh hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Jangan heran saudara, memang salah satu kebanggaan orang Farisi adalah mereka berusaha sungguh-sungguh menaati hukum ini sesempurna mungkin. Rasul Paulus saja pernah berkata dalam Filipi 3 ayat yang ke-6, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kok bisa? Ya, secara eksternal mungkin bisa ditaati sempurna. Tapi dalam hati siapa yang tahu? Di sini, Yesus menaikkan derajat hukum ke standar yang sejati. Hukum tidak hanya mengatur soal perbuatan, tapi menyangkut hati dan pikiran. Anak muda ini begitu yakin telah menaati hukum Taurat, tetapi dia lupa soal hatinya yang terpikat dengan uang. Dia begitu sedih karena hartanya banyak dan hatinya terpaut pada keinginan untuk menjadi kaya,
melebihi kasihnya kepada Allah dan kepada saudara-saudaranya. Di situ Yesus menunjukkan masih ada yang kurang dalam dirinya dalam menaati hukum. Serta memberitahukan bahwa Allah yang disembah oleh anak muda ini sebetulnya bukan Tuhan, tetapi Mamon. Anak muda ini lebih suka menaati Mamon ketimbang menaati perintah Allah. Disinilah letak integritas hati berada. Kesesuaian pikiran dan hati terhadap firman Tuhan. Poin yang ketiga, kita harus selalu mengecek motivasi hati kita. Matius mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Karena Yesus menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi fokus utama dalam hidupnya, yaitu uang. Kedua, dia sedih karena meskipun sudah tahu akar masalahnya, dia tidak rela menukar harta duniawinya dengan harta di surga. Kehidupan kekal itu sendiri. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak rela kita tertipu dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Padahal di surga nanti, kebahagiaan yang dia siapkan itu kekal adanya. Mungkin kita berpikir, biarlah di dunia hati saya fokus mencari uang dan uang dan uang. Nanti begitu di ujung kehidupan, baru saya berpikir soal surga dan Yesus. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput atau kapan Tuhan datang menjemput kita. Yesus sudah berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini berbicara soal integritas hati kita di hadapan Tuhan. Orang yang terus-menerus berfokus kepada uang atau mamon akan kesulitan menempatkan Tuhan sebagai prioritas pertama dalam hidupnya. Percayalah, kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita di dunia ini. Allah adalah Bapa yang baik, yang suka memberi berkat kepada anak-anaknya. Mari kita belajar mengucap syukur dan menerima berkat yang Tuhan berikan dengan rasa cukup. Saya tutup dengan kata-kata bijaksana dari Raja Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Saya berdoa, kita semua mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri dalam hidup ini. Dan biarlah hidup kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Mari berlomba-lomba mengumpulkan harta di surga, bukan di dunia ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah dengan terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang penghiburan yang sempurna dari Roh Kudus, menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin.